Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning my friends. Back with me with Ade here from Ade's Orchid Nursery from Bogor, West Java of Indonesia. Jadi saya memang tinggalnya di Bogor. Dan kadang ada banyak orang yang salah manggil om atau mas atau pak. Itu kadang saya suka males untuk ngeladenin ya. Misalnya ada yang ngetik di WA, mas misalnya ada anggrek apa aja gitu, kadang udah males ya, maksudnya nggak jelas gitu, ada anggrek apa aja ya, banyak mau anggrek apa. Terus ditambah dengan manggil mas tadi ya, jadi kayak ini orang tahu dari mana gitu guys. So I apologize if I did not answer your WhatsApp messages ya, because sometimes you call me with the wrong greetings, call me sir, call me Jude and something like that ya, jadi aneh-aneh banget nih teman-teman ya. Right now I'm gonna show you this Phalaenopsis. Yay, I have two plants of Phalaenopsis bellina. Nah, kadang teman-teman tuh masih bingung ya, gimana sih cara membedakan Phalaenopsis bellina sama Phalaenopsis violacea. So sometimes my friends here, they are still confused about how to see the difference between Phalaenopsis bellina and also violacea. So from the name you know that violacea mean violet. Jadi kalau dari namanya aja nih kita lihat, Phalaenopsis violacea itu alias Phalaenopsis violet ya. Violet artinya ungu guys. Jadi biasanya kalau dari warna, kalau bellina dia memiliki warna dasar putih. Kemudian violetnya hanya di bagian mulai dari labellum ke bawah, dan juga yang bagian bawah juga masih ada putih-putihnya ya, di bagian sepalnya ini. Nggak semuanya berwarna violet alias ungu. Nah, sedangkan Phalaenopsis violacea itu semuanya itu dari atas sampai bawah itu ungu guys. Paling ada semburat-semburat, misalnya masih ada pangkal-pangkalnya masih ada putih-putihnya gitu. Jadi nggak semuanya ungu juga ada ya. Tapi yang pasti kalau bellina dia memiliki semacam pembagian warna. For the bellina it has a kind of this gradation. So I'm telling you that sometimes it is having this green color or this white color of the upper sepal and petal, but on the lower sepal it will has this color gradation like this with green or white color and then become violet or purple. But for violacea it will have a pure of all of the purple color ya. Jadi biasanya kalau violacea semuanya berwarna ungu atau violet, sementara bellina hanya sebagian aja. And also for the inflorescences, I think both having a small or a short stalk or short inflorescences. Untuk ukuran tangkai bunga biasanya sama ya, dimana keduanya itu memiliki tangkai bunga yang pendek-pendek aja. You can see that the size of the stalk here, the length of the stalk I mean, compare with my finger. Jadi mungkin seukuran kelingking aja itu tangkai bunganya pendek banget guys. For the smell, I think both is having a kind of similar smell of fragrance. Jadi aroma wanginya itu untuk bellina maupun violacea itu kurang lebih sama lah ya. Tapi bellina seperti memiliki apa ya? Cuman kalau kita membawanya sendiri itu baru bisa diartikan, baru bisa didefinisikan gitu guys. I cannot tell you the difference of the fragrance between violacea and bellina because it is not something that can be described by words ya. Jadi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, kalau mengenai besar kecil ukuran bunga, sebenarnya kalau didekatkan antara violacea sama bellina itu bisa kelihatan. Tapi masalahnya adalah ukuran dari daun atau besar pohon itu juga mempengaruhi ukuran bunga. Jadi nggak bisa dibilang. Misalnya nih saya nunjukin violacea yang kecil dan bellinanya yang pohonnya besar. Tentu memang bellina dengan ukuran pohon besar tentu akan memberikan ukuran bunga yang lebih besar juga gitu. Jadi kalau hanya berdasarkan besar kecil bunga itu kurang pas ya guys. We cannot compare the size of the flower because we have to make this as a notice. The bigger plants will usually give bigger size of flowers. So I really cannot compare which is bellina and which is violacea only from the size of the flower ya.
Seperti contoh di depan ini nih, this is the right example that we have a small size of Bellina here, only compare with not more than my hand here, but this one is having a large size of flower. You can tell that the size of the flower is different. This one is smaller and this one is bigger because of the size of the plant or the leaves. Jadi bisa dilihat di depan saya sekarang ya. Jadi yang sebelah kiri bunganya memang kecil karena ukuran daunnya lebih kecil, sementara yang sebelah kanan ini bunganya besar karena memang ukuran daunnya sudah lebih besar. Jadi itu yang saya maksud ya guys. So Bellina, Phalaenopsis bellina is coming from the Borneo Island or Kalimantan. Jadi Phalaenopsis bellina itu berasal dari Kalimantan atau Pulau Borneo ya. Mungkin ada juga yang nyeberang ke Malaysia karena memang perbatasan antara Kalimantan sama Malaysia itu berdekatan ya guys. And each flower or each plant will have a different pattern of flowers. Jadi tiap pohonnya itu akan memiliki bentuk maupun juga semburat corak warna yang berbeda. Jadi bisa dilihat yang satu ini ya. This one is having a different color from that one. Ada yang kadang kehijauan ya. This one is, you can see that it has a kind of green color here. So I think that I can mention it as Phalaenopsis bellina green. Jadi saya bisa bilang ini adalah Phalaenopsis bellina green alias hijau. Or also because the violet or the purple color here is, if you think that it is resemble of fire, you can also mention it as the variety of fire or flame. Jadi kalau misalnya bentuknya seperti api, semburat api, bisa juga teman-teman bilang sebagai varian flamea atau fire atau api gitu ya. Jadi memang berbeda-beda antara satu bunga dengan bunga yang lainnya, tidak akan sama. And also the size of the labellum, the edge or the tip of the labellum here is also different. Nih ya, ukuran dari labellumnya ternyata berbeda juga. Yang ini besar banget guys. Telat ya infonya ya. Jadi memang saya jadi semakin yakin sekarang semakin besar pohon ataupun daun maka akan semakin besar juga bunganya ya. And look at how I managed to plant them. This is using this plastic basket with many holes, and I make a hole here at the bottom of the plastic basket, and you can see that the roots is already attached to the pot, and the media is charcoal and also the combination with sphagnum moss or the live moss from the jungle. Kena nih ya. And this one is using a large or huge fern slab. It's such a very heavy fern slab. Dan yang satunya itu ditanam dengan cara ditempel ya di pakis, papan pakis atau pakis papan. Itu berat banget guys. Aduh saya sampai takut ya, nanti itu kan saya gantung doang tuh, takut nanti patah kawatnya atau bisa melorot. Singusnya melorot apaan. Jadi ini bisa teman-teman lihat ya, dua perbedaan cara penanaman. Jadi kalau saya nggak suka tuh sama pakis papan, bisa nggak sama cabang kayu? Ya boleh ya, ditanam di pohon hidup juga lebih bagus. You can also try to plant it if you have a live tree there in your house or in your garden. It's definitely a good place for you to plant your Phalaenopsis. So this is it my friend, this is Phalaenopsis bellina, very beautiful old tree bell. Thanks for watching, bye bye.